Saya akan menjelaskan pengertian dari mitosis. Mitosis adalah suatu pembelahan sel melalui tahap-tahap interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Tujuan mitosis adalah untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan dua sel anak yang identik dengan sel induknya. Dan saya juga akan menjelaskan langkah-langkah pembelahan sel. Yang pertama, interfase. Interfase adalah fase siklus sel yang terjadi sebelum mitosis, di mana sel tumbuh, menyalin DNA-nya, dan mempersiapkan diri untuk pembelahan sel. Yang kedua, profase. Profase adalah tahap pertama mitosis, yaitu pemadatan dan penebalan kromosom menjadi struktur X sehingga lebih terlihat di bawah mikroskop. Yang ketiga, telofase. Telofase adalah fase kelima dan terakhir dari mitosis, yaitu proses pemisahan materi genetik yang diduplikasi dari nukleus sel induk menjadi dua sel anak yang identik. Yang keempat, anafase. Anafase adalah fase keempat dari mitosis, yaitu proses pemisahan materi genetik duplikat yang dibawa dalam inti sel induk menjadi dua sel anak yang identik. Yang kelima, metafase. Metafase adalah tahap kedua dari pembelahan sel mitosis atau meiosis. Pada tahap ini, inti sel larut dan kromosom sel memadat dan bergerak bersama sejajar di bagian tengah sel yang membelah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliansah dari kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin dengan jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Proses ini sangat penting untuk reproduksi seksual. Pembelahan sel meiosis dibagi menjadi dua, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 terdiri dari 4 tahap lagi, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Profase 1. Tahap profase 1 terbagi lagi menjadi beberapa subfase berdasarkan struktur dan apa yang dilakukan oleh kromosom di dalamnya. Tahapan-tahapan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Leptoten, 2. Zigoten, 3. Pakiten, 4. diploten, 5. diagnesis. Tahap metafase 1. Pada tahap metafase 1, kromosom bergerak di bidang ekuator dan sentriol, mulai membentuk benang-benang spindel yang berikatan pada sentromer kromosom. Tahap anafase 1. Kemudian di tahap anafase 1, kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berseberangan. Setiap kutub sel memperoleh setengah jumlah kromosom sel induk. Pada tahap ini, terjadi pengurangan atau reduksi jumlah kromosom akibat dari pemisahan kromosom homolog. Tahap yang terakhir, tahap telofase 1. Pada tahap telofase 1, terjadi pembentukan anak inti pada setiap kutub dan terjadi 2 sitokinesis. Sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang disebut sel anak. Setelah tahap 1, saya juga akan menjelaskan tahap 2. Tahap 2 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tahap profase 2. Tahap profase 2 dimulai dengan pembelahan 2 sentriol menjadi sentriol baru. Setiap pasang sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian, nukleus akan lenyap. Kromatin yang ada di tahap ini menjadi membadat menjadi kromosom. Tahap metafase 2. Kemudian di tahap metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator, sentromer terikat oleh benang spindel yang berasal dari sentriol. Tahap anafase 2. Pada tahap anafase 2, benang spindel mulai menarik salinan kromosom. Kromosom berpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kromosom tetap berupa haploid.
Tahap yang terakhir, tahap telofase 2. Selanjutnya di tahap telofase 2, masing-masing kutub memiliki sebuah kromosom yang haploid. Benang spindel pada akhirnya akan menghilang pada tahap ini, akan membentuk 4 inti. Setiap inti memiliki setengah pasang kromosom atau haploid atau salinan DNA. Terakhir terjadi tahap sitokinesis yang menghasilkan 4 sel baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.